Bentar ya Bang. Oh ya. Halo. Halo Ya ya. Bang, saya mau Selamat tadi malam. malam Bang. Bang, jangan di ini Bang, jangan di atas lampu. Gelap jadinya. Ya, selamat malam. Ya Selamat kelihatan malam. Bang. Iya, masalahnya Malam. terlalu terang cahaya lampu akhirnya gelap muka Anda. Gitu silau. Bisa bergeser nggak gitu? Gini ya. Nah, ya, silau. Ya. Oke. Nah, saya mau lanjutin yang tadi Bang, yang abang-abang yang sebelumnya yang bahas tentang apa ya? Penyaliban ya, Hmm, yang dari Kristen tadi. Ya itu menurut Abang ya. di Yesus itu disalib nggak sih? Anda Saya tanya Kristen. siapa? Pak Robin Kristen juga, saya Islam. Oh, yang Pak Robin Kristen. Ya saya nanya Pak Robin dulu kalau gitu. Menurut Bapak Yesus disalib nggak sih? Enggak, Pak. Kenapa Bang? Iman saya enggak. Yang disalib itu iblis, Pak. Maka dikatakan dosa. Oh iblis. Upah dosa adalah maut. Iya, gini. Maksud saya patokan Bapak kitab suci yang mana? Kok Alkitab katakan Memiliki Yesus tidak disalib, Pak. Iya, tapi kan kitab suci Hah? kitab mengatakan Yesus disalib. Bapak balik bilang Kristen tapi nggak percaya Alkitab. Gimana sih? Bapak lebih percaya yang ditulis oleh dunia ini atau yang disampaikan oleh Ilahi melalui utusannya? Bapak tinggal pilih saja. Saya lebih Maksud percaya Bapak? yang diutus oleh Ilahi. Iya, yang mana? Itu Yang mana yang Bapak maksudkan? yang saya Gimana, Bapak Pak? akan belajar dari yang terlihat. Bapak akan belajar dari yang terlihat seperti Bible, Alkitab. Saya tidak, Pak. Jadi Injil yang asli itu Bapak nggak ada lagi, Pak. 2000 tahun yang lalu udah nggak ada lagi. Jadi Injil yang asli, Pak, mohon maaf, itu adalah tindakan, perilaku daripada Yesus atau Isa Masih. Itu Injil asli. Ya, Kalau kalian itu tidak ada, Injil asli. terus kalau tidak ada, kenapa Bapak berani simpulkan Yesus tidak disalib? Kan Bapak nggak baca Injilnya. Yang saya tahu Yesus itu dalam iman saya, ya karena Bapak itu ada di dalam hidup saya, dia tidak pernah disalib. Saya memiliki Berarti nggak ada data gitu, cuma keyakinan pribadi gitu ya. itu iman saya. Iya, data itu adalah buatan manusia. Intinya saya lebih percaya kepada yang tidak pakai data. Ya, contohnya Tuhan kasih pasti sudah ada sebelum ada data. Coba, masuk akal enggak? Apakah sesudah ada data Tuhan ada? Iya Makanya memang, sebelum ada data saya sudah percaya. iya memang. Tapi masa Bapak abaikan Nah, data? nggak usah iya memang lah. Sama aku nggak usah pula iya memang lah. Kan sudah jabarkan, ngapain iya memang? Ya sebentar. Aku kan salah di hadapan saudara kan? Nggak benar kan? Nggak apa-apa. Iya masalahnya agak aneh karena Bapak bilang Kristen. Tapi Memang aneh. Karena nggak sesuai dengan kebenaran dunia, ya aneh. Saya udah katakan Pak Yuta Isu juga udah katakan saya itu adalah pengikut dikatakan tadi seperti Kristen Marifat atau apa nama Tauhid, ya. Jadi berserah diri kepada Maha Cipta tidak ada atas Iya. ini atas ini nggak ada. masalahnya gini loh Pak. Bapak tahu pencipta itu gimana? Kalau ada masalahnya itu ajaran dunia. Bentar. Kalau ada masalahnya itu ajaran dunia. Bentar. Tapi kalau tidak ada masalahnya itu ajaran ilahi. Bentar. Nah, coba apa lagi masalahnya? Masalahnya kan Bapak nggak percaya Alkitab. Gimana mau kenal Allah? Ya itulah iman saya. Contohnya Adam pernah nggak punya kitab? Iya, tapi kan dia punya hubungan yang dekat banget dengan Tuhan kan? Hah? Dari mana kau tahu? Emang kau udah lahir sebelum Adam lahir? Kan dijelaskan dalam Alkitab. Dijelaskan itu kan itu tulisan manusia. Saya juga bisa menjelaskan, tapi apa sempurna? Lebih sempurna yang dilakukan. Lebih logis Kalau mana masalah kita menjelaskan, Lebih logis. itu lebih pintar iblis. lebih logis mana kita percaya Alkitab yang menjelaskan tentang Adam atau keyakinan Bapak yang nggak ada penjelasan dari manapun? Kenapa nggak ada Adam? Contohnya gini ya,
Pernah nggak ada orang pintar tanpa bersekolah? Pernah nggak ada orang pintar tanpa ada penjelasan? Ada nggak orang pintar? Saya semua tanya dulu. Kalau bisa dijawab, udah mantap. Ada nggak orang pintar? Dan ada nggak orang pintar, junius tanpa bersekolah, tanpa ada data? Ada nggak manusia yang bisa pintar? Loh, kalau bersekolah itu bicara yang lain, kalau data itu bicara lain. Kan belajar kan bisa Nggak ada bicara kalau ada data data. itu kan setelah ada sekolah. Kan data itu ada setelah ada dunia ini. Dari mana kamu tahu ada data? Kalau nggak ada dunia ini, gimana sih? Jangan bingung, saudaraku. Bukan saya bingung. Soalnya Bapak agak Enggak, aneh. jangan Karena udah kalau terus data bingung. Pakai logika dulu. Kalau- Dari mana ada data? Kalau dunia nggak ada. kalau gitu Kan loh, ada dunia Bapak kan? gimana Bapak Karena mau ada bisa dunia kenal? baru ada data kan? Jadi jangan Gimana, andalkan data. Jadi andalkan sebelum ada data. Andalkanlah yang sebelum ada data. Andalkanlah yang sebelum ada dunia. Andalkanlah Tuhan yang sebelum ada dunia langit dan bumi ini. Iya, Jangan cuma andalkan sesudah ada langit dan bumi. Kamu Iya. ajaran kamu kan setelah ada langit dan bumi. Itulah data. Beda dengan Masalah- saya. masalahnya Allah itu biasa menyatakan diri lewat Masalahnya memang benar. Dalam dunia ini pasti masalah. Tapi dalam ilahi itu nggak masalah. Oke, Apa kalau yang nggak mungkin bagi kamu, mungkin nggak bagi ilahi. Mungkin. ginilah. Oke, kalau gitu saya nanya ke Oke. Terima Pak kasih. Jari. Ya. Kenapa bang? Itulah kata Pak Robin kan. Menurut Abang setuju nggak sama Pak Robin? Kita bisa kenal Oh, Allah. Yesus tidak disalib, Nabi Isa tidak disalib. Ya, sepakat saya. Jangan ke situ dulu. Maksud saya, Bapak Abang setuju nggak kalau apa kita bisa kenal Allah tanpa lewat kitab suci, tanpa lewat ajaran dari Nabi. Tanpa lewat ajaran dari Nabi. Kalau saya kan harus lewat Al-Quran. Ya itu makanya sama Kristen kan. Makanya saya bilang agak aneh sama Pak Robin ini. Pertanyaannya kayak gini, ada enggak ya pedoman hidup atau benang merah harus ke dalam Bible mengenal Tuhan itu? Ya ada kan Allah Nggak itu ada juga biasanya- kan? Betul aja berarti. Ada. Kan biasa kan logikanya kan Allah itu kan biasa bicara lewat nabi-nabi. Misalnya kayak pas perjanjian lama, bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, Allah mengutus nabi. Dan nabi itu kan buat buku. Nah ini kan kitab suci ini kan. Makanya maksud saya, Ya, saya kitab bingung. suci. Makanya yang buat Pak saya Robin, bingung. Pak Robin kan tadi juga pakai ayat toh. Lah iya, tapi beliau katanya nggak mau pakai data gitu, nggak mau patokan ke Alkitab. Aku akan kasih contoh buat saudaraku. Jadi saudaraku jangan lebih mempertuankan yang nomor 2. Saya nggak sangkal itu kalau nomor 2 sama seperti ini. Kau percaya nggak sama Yesus? Percaya, tapi bukan sebagai Tuhan. Sebagai utusan. Saya Bapak terima Alkitab enggak? Bapak terima Alkitab enggak? Baru kita bahas Lagi, tentang penyaliban. Menurut ajarkan mempercayai Bapak yang tidak kelihatan. iya. Gini dulu Tapi Bapak terima kalau bicara, Alkitab. nah inilah di dunia diajarkan apa? Dipaksakan. Yesus itu menjadi Tuhan. Lebih kuatan mana? Ajaran ilahi daripada ajaran dunia. Ini sama-sama benar loh. Bentar, saya kan tanya Bapak percaya Alkitab enggak? Kalau seperti ini saya nggak percaya. Kristen sendiri nggak percaya kok. Bagaimana? Apalagi saya yang sebagai Kristen sejati yang mengandalkan ilahi, lebih nggak percaya. Coba Kristen secara dunia aja nggak percaya. Coba 2 Yohanes ayat 1 ayat 7 pernah nggak kau lakukan? Atau Ibrani 11 ayat 1 pernah nggak saudara lakukan? Mengimani Tuhan itu seperti apa? Apakah dengan melihat? Mempercayai Tuhan itu dengan melihat bahwa Dia adalah Tuhan. Dalam Ibrani 11, berbahagialah bagi kami yang tidak melihat. Nah itu Tuhan. Kita berbahagia. Kita mempertuhankan Tuhan itu sekalipun kita tidak melihat. Itu. Pernah kau percayai? Kau sendiri aja nggak percaya. Apalagi saya. Bukan nggak percaya, patokan gini loh kan. Kalau percaya, coba iman. Coba kau beriman dulu sama Tuhan. Tuhankanlah dulu, jangan yang kelihatan. Coba imanin dulu. Kalau nggak kau mengakuilah dulu. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Jangan sebagai Tuhan. Coba akuilah dulu. Kau aja nggak percaya. Bentar. Bagaimana saya percaya? Ngerti nggak?
Yang saya mau tanyakan Itu kalau ngerti nggak dunia, itu bisa tercipta setelah kau lahir. Kata ngerti enggak. Ustaz Yusuf. Kalau seperti saya udah paham itu sebelum saya lahir. Nah itu Ustaz bedanya. Yusuf gini loh. Maksud saya gini, Ya. kan kita Maksud saya juga gini, itu kau setelah lahir baru ngerti. Saya sebelum kau lahir saya udah ngerti. maksud saya gini loh Ustaz Yusuf. Ya, Kan kita diskusi tentang saya udah penyaliban. paham. Sebelum kau lahir saya udah ngerti. Sebelum aku lahir aku udah ngerti. Loh, saya kan ngomong sama Ustaz Yusuf. Biarin Mbak, biarin Mbak. Oke, apa Bang? Maksud saya gini loh. Kan kita mau diskusi tentang penyaliban. Ah, Nah, kan butuh data kan. Kan Ustaz kan pakai terus? Al-Quran, pakai Alkitab. Nah, saya mau nanya ke Pak Robin. Ya data beliau dari mana tentang penyaliban? Ya katanya nggak ada data. Ya kalau nggak ada data ya saya nggak jadi diskusi gitu. Soalnya saya pikir beliau ini Islam. Tapi tadi bilang Kristen. Dia Kristen. kok nggak- Saya Iya, udah makanya uji tadi bilang. sudah uji Pak Robin. Kristen dia. Iya. Saya setuju. Cuma maksud saya yang agak membingungkan itu Kristen beliau Maripat, Kristen dunia. diskusi dengan Alkitab. Jadi ya udah. Kristen makrifat kata beliau tuh, bukan Kristen dunia yang menyembah manusia, bukan. Gitu, Ya Bang. berarti berani aja kayaknya. Kalau Kristen Maripat menyembah yang tidak kelihatan. Kalau Kristen dunia menyembah yang kelihatan. Itu aja bedanya. Makanya selalu Bagaimana Kristen berpasangan Marifat? kebenaran ilahi. Cuma agak lucu soalnya kalau Kristen Marifat gimana? Bapak bakal tentang Tuhan Marifat. Ya mau kayak gimana? Ya bang, oke bang kalau gitu saya turun aja. Atau gini ya, saya sama Ustaz lah. Saya mau Ya, nanya nanya apa? tentang Yesus kan di Al-Quran. Menurut Ustaz Yesus dan Isa sama enggak? Kalau gini Bang ya, Nabi Isa dengan Yesus apakah sama? Begini. Kalau kita tutup dulu dua kitab ya, Al-Qur'an dan Bible, kita lihat sejarah dunia saja ya. Sampai hari ini dari zaman Nabi Adam sampai hari ini hanya terjadi satu sejarah ya. Satu sejarah anak laki-laki dilahirkan seorang perawan. Nggak pernah terjadi dua kali. Oke? Ini tanpa kitab. Oke? Nah, sekarang mari kita buka Al-Qur'an, kita buka Bible. Namanya Nabi Isa di dalam Al-Qur'an, di Bible namanya Yesus. Waduh. Bunyi apa itu, Pak Robin? Aduh. Kaget saya. Ada. Nah, jadi kalau ini adalah oknum yang sama, tapi ceritanya berbeda di antara dua agama ini. Gitu. Oke, berarti karena yang tadi Ustaz bilang karena lahirnya dari perawan Maria jadi sama gitu. Ya, kan sejarah berjalan cuma ada satu perawan yang melahirkan anak. Iya, saya setuju. Cuma kenapa kayak tempat lahirnya beda gitu? Ya, kalau tempat lahir makanya diceritakan dengan versi yang berbeda di dua agama gitu. Gak, maksud saya gini loh, kalau misalnya kita bahas sejarah kan berarti memang oke dia lahir dari perawan, oke sama. Cuma kan tempat lahirnya kan harusnya juga sama. Karena kan manusia itu kan pada dasarnya kan lahirnya cuma sekali. Jadi pasti cuma punya satu tempat. Kalau Yesus lahir di mana? Kalau di Yesus kan di Bethlehem. Kalau nggak salah Palungan ya, Palungan. Nah, saya tahu saya kan di Al-Quran. Kalau di Islam kan di Al-Quran di bawah pohon kurma. Sudah Bang, gampang berarti ya di situ ada peternakan yang juga ditumbuhi pohon kurma. Gampang gitu. Enggak perlu kita beda-bedain ya. Berarti di situ ada peternakan yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Tapi kenapa dibilang gitu? Kenapa dibilang di bawah pohon kurma? Kenapa nggak di Palungan? Ya iya, artinya kan kalau beda kita lihat keduanya. Oh, satu di Palungan, satu di bawah pohon kurma.
Berarti yang namanya Nabi Isa atau Yesus ini, dia dilahirkan di bawah pohon kurma dan diletakkan di palungan gitu. Ada peternakan. Enggak sih, saya pikir itu kayaknya berlebihan. Soalnya kalau bilang palungan Enggak nggak ada. berlebihan. Enggak Ya berlebihan. itu salah satu alasan yang buat saya nggak percaya sih. Kalau salah duanya mungkin. Gini. Jadi kan kalaunya kita lihat ya teksnya tuh di Al-Quran itu dia melahirkan di bawah pohon kurma. Kan kayak gitu. Nah, sedangkan di Kristen kan di palungan. Jadi simpel kita berpikir. Berarti di situ ada pohon kurma ya, tanaman kurma yang dekat peternakan gitu. Beres. Enggak. Diletakkanlah oleh Maria di palungan peternakan itu. Enggak perlu repot gitu loh mikirnya, pakai akal waras aja. Iya, tapi itu kayaknya, mohon maaf ya, itu kayak ditambah-tambahkan gitu, mencoba dihubung-hubungkan sesuatu yang nggak berhubung. Lah, karena memang Nabi Isa dengan Yesus itu ajarannya sama. Ajarannya aja sama. Iya, cuma saya gini loh, itu masalah tadi yang pertama Bang jelaskan saya setuju, cuma tempat lahirnya saya nggak setuju. Terus ditambah lagi kalau bicara tentang penyaliban kan, itu juga kan berbeda. Makanya maksud saya kalau saya yang berpikir, saya rasa Di tempat saya tidak itu disalib. Anda mempercayai penyaliban. Iya, makanya maksud saya itu kan pasti pribadinya berbeda. Mana, Bang? Saya mau tanya, mana bekas tiang salib Yesus dan Maksudnya, pakunya? dalam sejarah gitu. Ya, mana bekasnya? Ada nggak diletakkan di museum mana? Ya kalau itu saya belum cari tahu sih. Cari tahu dulu lah. Ya. Jangan coba. Kalau kau nggak tahu, Bang ya, jangan diimani dulu gitu. Karena kau belum tahu. Iya, tapi masalahnya kan nggak mungkin karena tiang salibnya tidak ada, terus itu berarti peristiwa itu nggak terjadi. Nah, kan salah satu buktinya itu dulu. Iya, tapi bagaimana abang mau mengabaikan bukti-bukti yang lain hanya karena satu bukti nggak ada gitu? Bang, Misalnya, bukti sejarah Fir'aun aja masih ada loh. terus kalau saya balik, Fir'aun tuh ya, Fir'aun ada bukti sejarahnya, masih muminya di Mesir. oke, kalau misalnya saya balik, apakah Isa tidak disalib, ada buktinya? Apakah Nabi Isa tidak disalib, ada buktinya? Ada. Mana buktinya? Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, barafa'ahu Allahu ilaihi, diangkat ke langit. Itu kan cuma kesaksian dari Al-Quran kan? Oh, kesaksian dari Al-Quran. Baik, kayak gini aja, Kan saya tidak- analogikan dah. Tidak ada saksi mata, itu cuma Oh. satu arah. Berarti kitab Anda dari saksi mata gitu. Iya kan ada saksi mata murid-murid Yesus. Oh, murid-murid Yesus, murid yang mana? Yohanes misalnya. Di mana itu? Ada, cuma saya lupa ayatnya, dicatat di Bang, Alkitab. kok suara kau mantul, Bang? Mantul suaranya. Oh. Yohanes. Pakai apa sih? Bang Gepan, Anda pakai apa sih mantul suara saya? Loudspeaker kah? Bentar. Bentar, Bang. Mantul suara saya. Tes. Tes. Ya aman. Nah, ini enak. Nah, masih mantul, masih. Aduh, ini nggak tahu Bang, HP saya gini soalnya nggak pakai speaker, nggak pakai apa-apa. Aduh, benerin dulu lah, Bang. Mantul. Yo, Nggak enak. Oke, Bang. Saya turunkan dulu ya. Oke. Benerin dulu.